Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. pagi, sebagai sobat laut dan sobat perkereta apian. Ya, Nah, di sini kita akan podcast apa-apa aja yang penting asik. Oke, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN bersama narasumber kita dari Mas Farezi. Oke, Mas Farezi, ini saya panggil Mas ya, Mas ya. Oh, sama-sama iya. Jawa Timur juga kan. Silahkan monggo monggo biar lebih akrab juga. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya bersama Mas Farezi, narasumber Hmm, kita. Oke, Oke, oke. sekarang kita perkenalan dulu Mas. Dari Mas Nah, Farezi siap. dulu, perkenalan dari unit kerjanya di mana, habis Oke. gitu ya tentang pengalaman kerjanya juga gimana selama kita hitung dari Desember ya. Ya, Ya. 4 bulan atau 5 bulan lah. Oke, 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 silakan oke. Mas. Baik, terima kasih Mas Arief. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farizi Putra Yunanto. Saya untuk sekarang ada di pengelola kereta api itu Palembang, ya mengurusi mengenai LRT. Pengalaman saya sekitar 5 bulan ini ya termasuk apa ya? Ya awal-awal tetap kaget sih. Ya mau gimana pun kan kita yang terbiasa hidup di Jawa, hidup nyaman di Jawa kan harus jauh dari keluarga demi tuntutan loyalitas karena mau nggak mau kan kita juga sama-sama dari sekolah kedinasan ya. Emang Ya, benar-benar. dari awal kita kan udah tahu kalau semisal siap ditempatkan dimanapun itu ya ya memang gitu namanya PNS juga ya butuh adaptasi juga. Terus akhirnya ketika mulai berjalan ini lama-lama dinikmati tetap enak-enak aja mas. Nggak sesulit yang dibayang. Masih nyaman juga. Itu mas kira-kira. Untuk eh, bagian kerjanya Mas, kan di Oh perkereta oke. apian kan Mas ya. Nah, bagian Ya. kerjanya itu di mana? Terus untuk pelayanannya kan, ya saya juga pengguna Hmm. kereta juga. Untuk pelayanannya itu gimana Mas? Untuk sistemnya, terus juga untuk penumpang-penumpangnya juga, itu gimana Mas? Baik, untuk pelayanan sendiri di UPT saya, Balai Pengelola Kereta Api Ringan itu, kalau dari saya itu kebetulan di seksi pemanfaatan sarana dan prasarana, kemudian saya ditugaskan menjadi stasiun manajer. Nah, itu langsung berhadapan dengan pelayanan karena saya sebagai pengawas, pengawas kegiatan di sebuah stasiun, tugas saya itu memastikan bahwa di stasiun tersebut pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, di stasiun itu ada yang namanya KS atau kepala stasiun, ada yang namanya PPKA, petugas pengatur perjalanan kereta api. Nah, kemudian ada eh, cleaning service atau kami biasanya menyebutnya dengan manpower, ada juga PKD, petugas keamanan dalam. Itu kalau di anu mirip satpam tapi ya di kereta lah, ada yang di kereta, ada yang di stasiun. Kemudian ada frontliner. Kalau frontliner sendiri itu masuknya ada eh, dua, itu ada ada tiga. CS, non CS itu yang bagian apa? Customer service, kemudian ada namanya CS announcer itu bagian yang pengumuman itu biasanya sebelum kereta berangkat atau kereta telah tiba. Kemudian ada tiketing yang mengurus masalah bagaimana penjualan, entah bagaimana pembayaran di kereta tersebut. Nah, untuk pelayanan sendiri sih dari semua tadi, semua kesatuan di sebuah stasiun tadi saling berkolaboratif ya, saling kolaborasi. Bagian satpam tugasnya untuk mengamankan, terus bagian tiketing untuk penjualan, terus bagian apa? Bagian announcer untuk pengumuman pelayanan. Ya kita saling kolaboratif agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Yang pertama itu, kemudian kita membantu masyarakat lah. Karena di Palembang sendiri sebenarnya LRT itu banyak
banyak orang yang ingin mencoba, banyak masyarakat dari desa-desa. Rata-rata bukan dari, kalau untuk masyarakat Palembang asli sendiri sih sudah paham bagaimana konsep LRT, bagaimana cara naik, cara ngetap, cara pembayaran. Namun untuk rata-rata kan di orang-orang dari pinggiran, entah itu dari Banyuasin dan sekitarnya itu masih bingung karena mereka ingin mencoba bagaimana LRT. Kemarin itu ada kejadian itu terjadi mungkin ketika hari liburan kan, orang-orang dari Iya. desa-desa, orang dari kabupaten-kabupaten pinggir itu ingin mencoba LRT karena LRT kan menghubungkan tempat-tempat wisata di Palembang seperti ke mall atau ke Jakabaring atau kemana. Itu orang-orang jadi penasaran, oh gimana sih cara naik LRT Nah itu kami sebagai petugas ya tetap menjelaskan bagaimana pelayanannya, naiknya gimana, aturannya gimana, nggak boleh naik peron sebelum 5 menit kereta datang. Ya itu sih, kemarin dapat feedback juga dari orang-orang, katanya kok pelayanannya cukup oke. Ya mungkin gitu sih Mas. Nah, untuk pendapat dari Mas Farisi sendiri kan, Mhm. tentang nilai-nilai dasar ASN yang kita harus terapkan kan, ya contohnya berakhlak. Berakhlak itu gimana Mas untuk penjelasannya, ya kan? Kita juga apalagi masih CPNS lah dikatakan seperti Nah, itu, masih ya benar. CPNS, masih baru-baru Nah, CPNS dan kita akan menjelang nah, ke ASN. Nah, menurut Mas ini tentang berakhlak itu gimana sih Mas? Dan untuk penjelasannya gimana? nah. Kalau dari saya sendiri ya, memang sangat benar. Ini kan sebenarnya diganti awalnya apa, terus kemudian menjadi berakhlak ini ketika masanya Presiden Jokowi kalau nggak salah ya. Ya Nah benar. itu saya sangat setuju karena apa? Berakhlak itu kan eh, menjadi dasar dasar dari ASN. Jiwanya ASN itu Jiwa berakhlak. ASN. Jika Benar. kita ingin melakukan sebuah kesalahan, ingin melakukan elek-elekan atau istilahnya atau gimana. Kalau kita punya jiwa pedoman berakhlak yang baik itu otomatis kita jadi mikir-mikir lagi, oh kita ini sebagai pelayan publik, kita ini dibayar masyarakat. Masa kita mau kerja elek-elekan, masa kita mau nggak kompeten, masa kita nggak berorientasi pada pelayanan. Itu sangat bagus Mas menurut saya dari berakhlak itu. Kan berakhlak itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Kalau berdasarkan itu sih menurut saya yang paling penting dua di awal itu. Yang pertama sebagai orientasi Masih pelayanan, yang pelayanan. kedua sebagai akuntabel. Karena jiwanya PNS ya memang pegawai negeri sipil atau bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan public servant, kita harus berorientasi pada pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu, terus bagaimana kita eh, memperlakukan masyarakat hospitality mengenai ramah, cekatan, terus bisa diandalkan. Kemudian kita terus selanjutnya ada akuntabel. Kita bisa dipercaya, jadi melaksanakan tugas itu dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, integritas tinggi. Jadi ketika entah itu ada dari katakanlah uang-uang panas, sogokan-sogokan, kita tetap harus sesuai dengan aturan. Ini ya Ya, nggak boleh, nggak sesuai berarti ya nggak lulus. Jangan kok diluluskan, nanti malah jadi masalah di lain waktu. Itu mungkin kalau ya, kasusnya di kereta, semisal kereta itu nggak lulus uji inspeksi sarana, ya nggak boleh jalan. Ya, kalau dipaksakan kan dampaknya ke nyawa juga ya, Mas. ya, Kasihan kan orang-orang misal ada benar-benar. apa-apa. Nah, kita kan juga memiliki apa ya? Istilahnya batinnya kita itu nggak enak kalau terjadi kecelakaan apa-apa gitu ya. Itu terus kalau sekarang ini eh, saya lihat itu kok agak sedih itu karena ini banyak dari ASN-ASN kita itu menyalahgunakan kewenangan jabatan karena merasa mungkin kalau zaman dulu ya Mas, itu kan dari ASN-ASN itu mikirnya jadi pejabat jadi pejabat gitu. Padahal kan Nah, nggak boleh kita nggak sebenarnya boleh ya gitu. benar. Nah, efeknya kan penyalahgunaan wewenang jabatan. Jabatan. Benar. Nanti kan Nah, apalagi itu sih agak. oknum-oknum ya Mas ya, oknum-oknum Nah, yang kita tidak ketahui ya. Ya dikatakan nah, seperti itu itu kan kan beberapa makanya. ya sekarang kan lagi di masa dikatakan masa Prabowo lagi membabati Benar, korupsi korupsi yang ada di dalam ASN ya kan. Seperti itu sih. Ya benar benar. Benar. Ya benar sih. sedikit tambahan sih yang untuk penjelasannya dari
Mas Farizi juga untuk Ya. apa ini ASN juga menciptakan sedikit bukan sedikit sih ya, bisa dikatakan itu gabungan dari yang dikatakan Mas Farizi tadi, berakhlak ya kan. Nah, untuk Ya. menciptakan ASN yang berakhlak itu ada beberapa juga kan untuk penguatan budaya kerjanya. Itu untuk kayak budaya yang kita alami, budaya yang kita kerjakan itu harus kita terapkan ya Benar, dengan benar. cara berakhlak itu ya kan Mas ya. Benar, benar. Untuk itu juga internalisasi juga dan implementasi dikatakan Mas Farisi tadi. Nah, untuk pembentukan makanya kan kita kan ada latsar ini untuk pembentukan karakter juga yang kita punya Benar. karakter juga kita terapkan karena kita dididik Hmm. dengan latsar ini. Nah, Iya. kegiatan latsar juga ini membentuk ASN-ASN atau CPNS yang akan menuju ASN agar didoktrin menjadi yang terbaik. Ya, agar untuk kita hitungannya ini generasi yang terbaru. Nah, kita sebagai Generasi harapan baru bangsa. baru untuk Nah, ASN. Takutnya itu hal-hal ini, yang dulu itu terjadi keulang lagi. nah, benar. Makanya kan Ya, mulai dari kita ini harus berubah. seperti itu untuk yang kita alami untuk pelayanannya juga itu kita harus bagaimana harus untuk melayani gimana. Ya, saya juga dari ke SOPND juga Gimana tuh? ya hampir sama lah. Ya, Yang bersama. hampir sama dengan Mas Farezi. Untuk penerapannya, untuk penumpangnya, dan untuk kerjasamanya juga. Kita kan dari KSOP juga kan bekerja sama dengan Pelindo. Nah, untuk Hmm. tentang tiket tiket juga ya. Berarti Pelindo itu masuknya operator berarti ya. Mirip kalau di kereta itu KAI gitu berarti. BUMN Seperti tapi itu, seperti operator. itu, seperti itu. Ya, Ah, seperti paham, itu. paham. Ya. Jadi kan kalau di kereta api kan ada KAI. Nah, kalau KAI, di dunia laut itu ada Pelindo. Pelindo Pelindo. juga yang membantu kita. Nah, kan ya, Ya, ya. dari sistem masuk ke pelabuhannya, dari tiketnya juga itu dari Pelindo, ya kan. Dari Untuk Pelindo. kita cuma pengeluaran penerbitan SPP dan kita juga selalu melaksanakan embarkasi, apalagi penumpang lagi turun, proses hantarnya kapal. Nah, kelayakan kapalnya apakah bisa untuk dijalankan atau tidak. Nah, kita itu juga ngecek juga. Seperti itu sih Mas ya. Hampir sama untuk dunia kereta api dengan laut. Nah, Oh, ya, mirip-mirip lah tetap. hampir mirip ya, katakan mirip lah Mas. Apalagi kan kita Mirip. kan satu instansi satu Hmm, wewenang juga dari benar, Direktur Kementerian Perhubungan juga gitu. benar, benar. Ya, itu ya sedikit perbincangan dari kita ya guys ya. Ya, Uh, ya kalau mau tanya-tanya tentang perihal dunia laut atau dunia kereta api ya bisa di kita bisa dikatakan seperti itu sih guys. Oke, terima kasih untuk semuanya telah mendengarkan podcast kita ya, semoga ya kita sama-sama belajar juga, manfaat. Ya, bermanfaat juga dalam perihal segi pelayanan kita atau dari pelayanan laut atau kereta api. Nah, untuk semua matra juga sama saja ya, kita cuma semua dari matra laut, kereta api, darat, udara itu semua kita menjalankan atau melayani masyarakat semuanya biar semua masyarakat juga menikmati kegiatan yang ada di Indonesia ini ya, di benar. lingkungan-lingkungan Indonesia ini yang transportasi yang dijalankan sekarang. Oke, Benar, terima benar. kasih dari Mas Farezi untuk penjelasannya, untuk Siap, siap, menemani sama-sama. saya menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN. Kita tutup guys dari podcast apa-apa aja yang penting asik. Oke, Tonton siap, terus Mas. next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.